yang lama dengan Kristen, Anda sudah cukup. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Kata-kata di Alkitab itu, Perjanjian Baru itu rata-rata adalah, sebagian besar adalah orang-orang Yahudi loh. Murid-muridnya Yesus. Mereka memakai ayat-ayat di Perjanjian Lama yang dimana ayat-ayat itu adalah apa yang mereka percayai, yaitu murid-murid Yesus sendiri. Bagaimana Anda melarikan itu kepada orang suku bangsa Yunani atau bangsa Romawi? Ya, walaupun di dalam Alkitab itu ada sangkut paut dengan penjajahan bangsa Romawi zaman itu, tetapi murid-murid Yesus jelas mengatakan itu semua. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Contohnya Paulus yang Anda fitnah, ya, sudah jelas Paulus itu adalah keturunan daripada orang Yahudi. Ya, Anda bilang di keturunan Yunani. Anda percaya dengan kata-kata Paulus yang lain yang mendukung doktrin dogma Anda, pengetahuan Anda, tapi Anda menjatuhkan Paulus, bahkan memfitnah Paulus, ya, kalau ada kata-kata yang tidak setuju dengan pendapat Anda. Anda bilang Paulus itu adalah keturunan Yunani. Saya mau kasih tahu. Jelas-jelas dikatakan dalam Filipi 3 itu, ya. Paulus itu disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Dia dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Kalau asli itu berarti bapak mamanya orang Ibrani berarti, ya. Tentang pendirian terhadap Taurat, aku orang Farisi. Yang saya mau tanya sama Anda sekarang, ya, saya sudah jelaskan itu dari tadi itu, ya, bahwa Perjanjian Lama dengan Kristen itu seperti apa. Saya sudah jelaskan. Anda mau terima atau enggak, silakan. Yang saya mau tanya, apa hubungannya Islam dengan orang Israel? Bisa Anda jawab? Oh, boleh, saya jawab. Ya. Ya, baik. Ya. Karena Anda bertanya kepada saya, berarti saya harus membawa kitab suci saya dong. Bukan ngarang-ngarang kayak Anda kan, ya? Nah, oh, kata Anda. Di dalam Al-Quran, sabar, nanti saya buktikan kalau tidak ada hubungan. Dan Anda sedikit pun tidak ada menyentuh pertanyaan saya. Al-Quran saya mengatakan, surah Al-Ma'idah, diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum ithnai asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku Allah berfirman, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Al-Quran saya mengatakan bahwasanya sebelum Allah Tuhan kami berfirman kepada Nabi Muhammad, Tuhan kami terlebih dahulu berfirman kepada Bani Israel. Itu jawaban saya. Nah, sekarang saya tanggapi jawaban saudara. Yang saya minta, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Anda mengatakan, oh salah Anda, kalau Kristen tertua itu Roma. Oke, secara legalitas memang pengikut Paulus belum disahkan menjadi sebuah sekte pada saat dia masih ada di Antioquia bersama dengan pengikut-pengikutnya. Di dalam Kisah Para Rasul 11:26. Pertama kali disebut Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Makanya di dalam kitab saudara dikatakan Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jangan lama-lama. Pertanyaan saya adalah, di mana validasi dari kitabnya orang Yahudi bahwa kitab ini, ketetapan Tuhan ini, itu diperuntukkan untuk orang Roma? Mana? Buktikan. Saya minta. Silakan. Saya jawab, ya? Ini yang kedua. Jawab aja terus. Ini yang kedua. Silakan. Anda ngomong Roma lagi. Saya kasih tahu, ya. Tadi Anda punya kesalahan besar bahwa itulah pertama kali murid-murid Paulus disebut Kristen. Apakah Anda tahu apa arti Kristen? Tahu, pengikut Kristus. Betul. Bukan pengikut Paulus, ya. Kristus itu ada dua, Bang. Jawab dulu. Jangan lari ke sana dulu. Nanti lari ke sana nanti repot Anda.
Iya, Sudah dua, silakan. ngaco aja. Silakan. Sekarang saya mau tanya, ya, itu pengikut Paulus atau pengikut Kristus? Kristus artinya? Pengikut Kristus. Paulus juga Oke, mengaku Kristus. bagus. Mereka harus mengakui ya, bukan pengikut Paulus, Paulus juga mengaku Kristus. ya. Loh, mana ayatnya? Kisah Para Rasul 9:22. Saya buka ya, saya buka ya. Jangan ketawa dulu Anda. Kisah Para Rasul, Silakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Kisah Rasul 2 ya. Kisah Para Rasul 9 Oh, nomor 9. 22. Dinda Kores Yes, Gurundaku. bisa buka kamera. Bisa sedikit. Kita mau kemana? Kisah Para Rasul 9:22, Dinda. Paralel Sampai- original teks, ya. Oke, yang sabda ya original teksnya. Siap. Anda jangan lari ke sana dulu si ini jadi. Anda tak. KPR berapa? Saya jumlah 9:22. 922. Enggak, bre, gua nggak ikut dialog, cuma open cam data doang. enggak, terjemahan itu banyak. Anda mau pakai terjemahan yang mana? Original Karena teksnya aja terjemahan- langsung. Karena terjemahannya pun juga ada yang salah gitu loh. Ada yang ngaco. Gitu loh. Ya Anda jelaskan lah. Saya bacakan lah. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa? Ada nggak Yesus dalam bahasa aslinya? Yesus bahasa aslinya ini di sini 3778 Gurunda. Klik. Oke, kita klik 3778. Houtos. Oh, Aduh, ada Houtos. yang kemana-mana. Tipu. Apa itu? Apa Jadi itu? yang Autos. terbukti. Jadi yang Kristus. terbukti Kristus katanya. Houtos. Houtos Mana? bukan Tunggu Yesus. sebentar. Houtos. Artinya apa itu? Anda nggak bisa salah. Anda nggak mungkin benar ini saya tahu. Loh. Artinya itu ini atau itu. Tetapi Ya, sekarang Saulus saya tanya, semakin ini besar jelas. pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias. Ngaco. Ini penyesatan. Kok ngaco? Penyesatan. Kok Saya berani ngaco? jamin penyesat. Jangan Kok dengerin ngaco? ini. Nggak mungkin. Kok ngaco? Nggak mungkin. Sampai diri. Nah, maka Paulus itu, itu. Juma, kau jangan terus memelesetkan ayat-ayat Alkitab. Nanti kau kena kutuk kau ya, kau tahu ya. Waduh. Hati-hati kau ya. nanti kau tuhankan lagi saya kayak Kristus Nggak, yang nggak dibutuh bakal. Tuhan. Nggak Habis itu bakalan, disembah. nggak bakal, percuma. Habis itu Semua disembah. orang-orang Kristen sudah tahu bahwa kau Dinda, itu cuma coba buka 1 Korintus 11 nomor 1. Yesus, Ada nggak kata Mesias. di situ? Coba. Sekarang gini, terjemahan mana yang bilang itu Tunggu Paulus? dulu, sabar Tunggu, dulu. tunggu. Anda kan mengatakan, Jangan saya lari dulu, membuktikan, jangan lari dulu saya kemana-mana. Ayat itu membuktikan pegang dulu. ucapan saya Ayat itu pegang tentang dulu. Kristus. Kisah Tentang Kristus. 922. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Saya buktikan. Jawab dulu. Dan Kristus Juma. yang dimaksud itu adalah Kau jangan Paulus. lari kemana? Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus. Ayo Dinda. Apa Iya, terjemahannya dulu. Dinda? Jangan di mute. Dua. Itu Jadilah kisah 922, jadilah ayat pengikutku yang mana? sama seperti Terjemahan aku. mana yang bilang itu adalah Paulus? Jawab. Itu Gurunda pakai langsung Yunaninya itu, nggak pakai terjemahan silakan. lagi. Ini sekarang kita 1 Korintus Dinda. 11:1 ya. Ya. 1 Korintus 11:1, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Tadi dulu selesaikan. Ya, saya ingin Mengaku buktikan dulu, bahwa kalian itu salah. pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus, bukan Juma, Yesus. kau jangan lari kemana-mana Tadi kau dulu. bilang Paulus Mesias. kisah Rasul. Saya ingin membuktikan kepada kalian itu kau bukan lari pengikut Yesus, kau kalian lari itu pengikut kau, Paulus. kaki kau, dibuka kau. Karena Kaki Paulus kau. itu adalah Nah, inilah Kristus. cara debatmu yang nggak benar nih, Juma. Nah, silakan Paulus di mute dulu, adalah di mute Makanya dulu penyembah Kristus ini. jangan rusuh kau. Penyembah Kristus dua orang ini didiamkan dulu. Silakan Cari Dinda, baca. terjemahan kisah 92. Aku tidak mau terjemahan, aku mau aslinya. Kuceluk. Nah, ini sekarang kita ke 1 Korintus 11:1 ya. Iya, diam dulu. Nah, di 1 Korintus 11:1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, ini coba. kalau kita lihat Pengikut Kristus apa?
Nah, Nomor pengikut berapa Kristus itu? kita buka, nomornya 5547 Gurunda dan Ada nggak kawan-kawan kata pengikut Kristen. situ? Ada nggak? Enggak di sini Kristos di sini, enggak pengikut, Kristos di sini. Jadilah pengikutku sebagaimana aku juga adalah Kristus Kristus. jatuhnya. Paulus juga itu Kristus. Markus. Ya, mute terus ya. Paulus Cuma, itu juga Kristus. Loh, dia nyuruh ikut siapa? Dia menjadi teladan Paulus supaya itu- mengikut Yesus. Kristus berapa itu? Iya, Betul nggak? sebab aku juga adalah Pengikut? nggak ada pengikut di situ. Loh, Itu pengikut kata Yesus pengikut. itu. Kata pengikut itu Maka penambahan Juma, lembaga Bible maka itu Indonesia. kalau kau mau terjemahkan itu pakai pengertianmu sendiri, ntar kau pulang habis komal, kau berak, kau ambil tai paling ujung, kau jilat itu isi otakmu itu. Marah dia. Emosi nih, emosi nih. Tapi Zak nih sama JS nangkap kan maksud Gurunda. Jadi kata pengikut di sini tambahan. Kata pengikut di sini tambahan maksudnya. Sini. Ada tambahan di situ. Emang Al-Qur'anmu tambah-tambahin itu? Enggak ini di kalau Coba kita buktikan. kita buka ya 5547-nya ya, kita buka. Ini Ikhwan lu jangan ngomel, gua blur. Ini HP-nya emang apa namanya? Belum diganti ya, Ge. Nah, jadi kita nah di sini Ceritanya nah sekarang itu kisah 92. Kristos. Jadi 5547 ini Kristos. Jangan Jadi di sini mana-mana dulu. secara nggak langsung Paulus mengakui dirinya itu Kristus itu sendiri gitu loh, Bre. Oh, kisah 9 ayat 22. Terjemahan mana yang bilang itu adalah Paulus? Ada nggak satu pun? Original teksnya. Yang Saya mengatakan, tanya, lari ke original saya teks. tidak butuh Kau nggak paham, terjemahan, Juma. kucluk. Saya tidak butuh Juma, kau nggak terjemahanmu. Makanya Saya kalau kau butuh tidak original berbeda teksnya. otakmu sendiri, kau pulang Diajarin terberak. terus. Ngeyel. Kenapa kamu makan beraknya? Itu isi otakmu itu, kau harus tahu. Lah nenekmu kiper. Saya jadi Kristen kalau begitu. Makanya kau enggak. terjemahin pakai otakmu Yang sendiri. sopan ngomong. Iya, kenapa harus diterjemahkan kalau ada original teksnya? Mana yang valid? Satu. Terjemahan atau bahasa aslinya? Hei, yang benar terjemahan atau bahasa aslinya? Mute terus. Takut kalian ya sama saya. Yang benar Juma, terjemahan atau bahasa aslinya? Kau bikin koma sendiri lawan saya 1 lawan 1, berani gak? Nenekmu kiper, kau bangkitkan Alah, Paulus takut biar kau. kau semes sekalian. Pak sombong kali. Habis Ini kau aja kau komal, sudah nangis. Kau berak, Jadi saya disertai paling ujung simpulkan, itu kau petik itu. saya simpulkan Kristen ini adalah penyembah Paulus berdasarkan dari makna Kristen. Kristen pengikut Kristus. Mana dalilnya? Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus, Mana bukan anak dalilnya? Maria. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nah, mana dalilnya? Buka koma kau Saya sendiri, kau berani. sudah tunjukkan 2 dalil. Kisah Para Rasul 9:22. 1 Korintus 11 nomor 1. Sudah Berani gak buka tunjukkan koma dalil. Betul lah. Berani gak buka koma sendiri kalau lawan saya? Ayo. Itu ada Ke Bang gereja Rostro. sana. Bang Zuma, mungkin bisa kasih sedikit Pastor Rostro menjelaskan biar teman-teman Silakan. bisa paham. Pak Pastor, silakan 1-2 menit. Ya, terima kasih. Untuk klarifikasi ya, untuk Paulus itu kan nama asalnya Saulus. Dia bukan orang Yahudi ya. Dia itu orang Romawi seperti orang tuanya ibunya, karena dia lahirnya di kota Tarsus. Itu dulu kalau kita melihat sejarah di Bible. Kemudian untuk terkait hubungan, memang secara Bible kita lihat baik dari teks Masyoret maupun Septuaginta, Perjanjian Lama itu tidak ada hubungannya dengan Kristen Roma saat ini. Kalau kita ngomong di teks sejarah, itu saja Bang Zuma. Karena saya lagi nggak bawa buku, biasanya saya bisa sediakan buku untuk dimasukin ke layar gitu. Itu klarifikasi ya. Jadi Paulus Nah. bukan dari orang Ibrani. Ya, itu diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Aku terlahir sebagai orang Roma. Paulus itu orang Roma. Nah, apa yang disampaikan oleh saudara Rostum itu betul. Saya membenarkan itu. Tidak ada hubungannya. Awalnya ada, tapi itu pun bukan pewahyuan. Pada tahun 270 jelas sekali sebelum kitabnya orang Yahudi, kitab Taurat dalam bentuk terjemahan itu jelas bahwasanya
Ptolemy II yang minta kepada 72 rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta. Kenapa bisa demikian? Betul. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang Yahudi sudah terpapar kemudian pemahaman Helenisme. Mereka yang kemudian tinggal di Mediterranean, di Mesir, di Alexandria. Orang-orang Yahudi di sana itu sudah tidak bisa lagi bahasa Ibrani. Maka Ptolemy II minta kepada rabi-rabi yang bisa bahasa Yunani untuk menerjemahkan kemudian kitab mereka ke dalam bahasa Septuaginta, diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Bukan diperuntukkan untuk orang Roma, Ayu. Ptolemy II minta kepada rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta agar diperuntukkan kepada Yahudi yang tinggal di Alexandria, Mesir, karena mereka semua sudah terpapar paham Helenisme Yunani. Maka Ptolemy II minta supaya kemudian Taurat diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta untuk orang-orang Yahudi yang sudah tidak bisa membaca dan mengerti tentang kitab Ibrani itu. Jadi ada proses evolusi kitab di mana Septuaginta dikoreksi oleh bapak-bapak gereja mulai di abad kedua. Itu memiliki proses panjang dari kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian awalnya kepada orang-orang Yahudi itu sendiri yang sudah tidak mengerti bahasa Ibrani, lalu kemudian mengalami pengembangan kepada adanya bapak-bapak gereja yang dipelopori oleh Origen di abad kedua Masehi, yang mengambil terjemahan tersebut dalam bentuk Septuaginta, dicocok-cocokkan kemudian, lalu beralih kepada Lucian di abad 3 Masehi. Habis itu beralih lagi kepada Hesesius abad 4 Masehi. Barulah Septuaginta itu ketika sudah auranya, rasanya sudah cocok dengan kitab kanonik, dikawinkanlah, lalu kemudian diberi julukan, inilah perjanjian lama, inilah perjanjian baru. Jadi satu bundel, dijadikan sebagai kitab pertama oleh agama Katolik Roma di abad keempat. Itu tangganya dari siapa? Yang pertama kali adalah seorang yang disebut sebagai kaisar pada masa itu, Ptolemy II, lalu memerintahkan kepada, kan waktu Muhammad masih hidup, belum ada. Baru kemudian memberikan perintah kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan Septuaginta itu. Lalu disebarkan kepada orang-orang Yahudi, sabar dulu, nyet. Lalu disebarkan kepada orang Yahudi yang ada di Mesir. Orang Yahudi pertama kali, nyet, diam dulu. Orang Yahudi pertama kali yang menerima terjemahan Septuaginta itu bukan orang Katolik langsung, tapi orang Yahudi sendiri yang tinggal di tengah-tengah orang Mesir yang sudah tidak mengerti tentang kitab Taurat, yang sudah tidak bisa bahasa Ibrani, yang tidak mengerti bahasa Aramaik, minta untuk diterjemahkan kitab mereka dalam bentuk Septuaginta. Karena mereka hidup di tengah-tengah orang Roma Yunani, maka kitab itu diambil, dikoreksi oleh bapak-bapak gereja. Kenapa dikoreksi? Karena pada awal mula penerjemahan belum bisa dicocok-cocokkan dengan kitabnya orang Kristen Katolik. Maka harus dikoreksi. Ini harus disetarakan iramanya supaya nyambung nanti. Ini nubuat larinya nanti ke Kristus. Ini harus dirubah. Ini harus nyambung kepada Kristus. Ini harus dirubah. Ini harus nyambung kepada Kristus. Maka kesimpulannya, finalnya ada pada masa Hesesius abad keempat, Septuaginta menjadi perjanjian lama dan sah menjadi kitab yang dikawinkan dengan surah-surah Paulus, menjadilah satu kitab bernama Biblika. Itu jembatannya itu di situ. Tapi kalau kita lihat secara fakta pewahyuan, tidak ada hubungannya dengan gereja. Kitab Yahudi itu nggak ada. Nggak ada. Jadi saudara-saudara Kristen yang awam, dengarkan baik-baik. Kitab kalian itu tak ada hubungannya dengan agama kalian. Kitab yang Anda ambil itu
itu kitab yang sudah dikoreksi oleh Origen, kemudian Lucian, kemudian Heseseus, dikoreksi untuk dicocokkan, sehingga PL ini semakin jauh meninggalkan kitab Taurat yang sesungguhnya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah menatap PL kalian itu sebagai bagian daripada kitab mereka. Begitu jongana. Silakan teman-teman di sini. Ya, silakan, Bang. Maaf, saya mau membela teman saya tadi yang turun. Jadi secara histori, kitab Ibrani dengan kitab di Roma yang disusun oleh orang Kristen itu sudah berbeda, karena kalau kitab Ibrani itu nubuatannya lebih ke dia nubuatan sejarah, seorang Mesias yang untuk mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Tetapi masuk ke Roma itu menjadi dogma bahwa nubuatan mesianik itu adalah penebusan dosa. Itu satu. Terus yang kedua, terkait dengan Paulus, itu terjadi satu problem dengan teman-teman di luar Yahudi. Bahkan Paulus sempat dikejar-kejar oleh teman-teman Yahudi yang mempunyai sinagog. Itu di Korintus, pembukaan 1 Korintus itu ada di buku saya itu, di Bible saya. Jadi disitulah mulai kekacauan, semua kepala sinagog itu mencari Paulus karena Paulus mengajarkan hal yang berbeda dengan cara peribadatannya. Kok tidak sama seperti di Israel? Itu dari Korintus, teman bisa buka pelajari itu di 1 Korintus di awal-awal itu. Salam pembukaan dan lain-lain. Maaf, saya tidak bisa menunjukkan karena saya tidak pegang bukunya. Demikian Bang Zuma, klarifikasi dan pembelaan saya ada untuk teman-teman saya. Terima kasih. Iya, makanya saudara, di dalam catatan Lukas itu sendiri, Lukas sendiri yang menuliskan bahwa ketika Paulus kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus itu kembali disidangkan. Paulus itu kemudian diminta untuk bertobat. Paulus itu kembali bertobat dari mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem makan segala hal yang diharamkan dan mengajarkan mereka untuk tidak bersunat. Makanya ketika kembali ke Yerusalem, Paulus itu bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Tertulis di mana? Di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Ya, mungkin seirama dengan yang disampaikan oleh saudara Rostrom yang ada di 1 Korintus itu. Karena memang dia bertentangan. Begitu. Bahkan yang lebih menyakitkan ini, di 1 Korintus 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri yang mengakui adanya Yesus lain selain Yesus yang diberitakan oleh dirinya. Ini saudara-saudara Kristen harus paham itu. Berarti ada dua Yesus. Yesusnya Paulus beda, Yesusnya Bani Israel juga beda. Dan kebetulan Yesusnya Bani Israel meminta kepada muridnya agar waspada kepada Yesus yang berasal dari padang gurun. Waspadalah. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, yang datang kepada Paulus ini adalah Kristus yang ada di padang gurun ketika beliau ke Damsyik. Tapi Kristen mau enggak terima penjelasan kita seperti itu? Ya enggak mau. Ini aja kita minta, tolong jelaskan kepada kita apa hubungannya PL yang Kristen. Larinya ke Nabi Muhammad, larinya ke Allah. Aneh-aneh aja. Tapi memang berat. Butuh proses lama untuk kembali ya berdamai dengan Bible, khususnya orang saudara-saudara kita Kristen ini. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Di sini sudah mau azan. Saya serahkan. Ada Dinda Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam, Gurunda. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini akun baru, Gurunda, baru 200 minta anu. Ya, teman-teman bantu di follow-follow ya silakan. akun Ustadz Tata, teman-teman. Ini akunnya akun baru karena yang lain itu kebanyakan syahid ya, Masya Allah. Bantu di follow-follow guru kita, Catata. Silakan kita siapkan 2 kursi untuk teman-teman Kristen. Nanti Ustadz Alif masuk akangnya. Biar kita siapkan 2 kursi untuk teman-teman Kristen.
Ustadz Alif Jadi monitor. kalau penuh saya di bawah aja. Biar Siap, Nyet, Kang, siap. naik Standby lagi, aja, Nyet, Kang, tapi yang standby. sopan ya, Nyet. Ya standby aja Kang, standby aja. Nyet, naik lagi Nyet. Nanti jadi moderator. Nyet, tapi Bantu. yang sopan ya Nyet. Ya di follow Ustadz Tata ya teman-teman ya. Cukupkan 2K itu follow-follownya. Silakan. Ya Ustadz itu kalau 2K artinya 1000 itu. Ya 2K. Ayo cukupkan 2K Ustadz Tata. Itu akun Akang juga itu kayaknya akun baru tuh. Coba tengok. Ini akun Ya. baru. Akang juga Kalau akun Akang baru. Follow. dikurangin, jangan Kak dia harus minus 1000 Kak gitu Ini Ikhwan. Pak, akun perang. Suaranya Akang kecil. Kenapa kecil Akang? Naikin Sengaja. Bang. Di saya keras banget malah. Masa sengaja ini kecil saya. Oke siap. Lanjut. Dikecilin Kang, sakit kuping. Yang muslim jangan minta naik dulu, nanti nggak ada diskusi guys. Orang Sunda bilang guys, asal tengenah. Ini Bang Jack nih dinaikkan lagi boleh? Ini Jack nih yang Zack nih tadi ya? Iya. Oh, kok ganti akun dia? Kenapa Iya. ganti akun? Iya, kalian kena undang saya, ngecut kalian tuh semua. Kalau dibuka- Enggak, kenapa ganti akun? Hah? Habis aku Kena report emang? Nggak dinaikin. Kok selamanya sama aja, tetap aja tahu. Ya sama Ustaz Alif silakan. Ya enggak apa nanti lanjut Kores. Enggak, bukan pengecut. Kita niru murid Yesus ketika Yesus ditangkap pada kabur gitu. Jadi enggak ada yang pengecut lah. Iya. Ya diskusi aja, monggo lanjut diskusi. Nah ini yang saya Nah, mau tanya ini sama Ustaz kalian Tata ya. sama Ustaz Alif lah maju yang mana? Yang saya mau nanya sama kalian nih, tadi kan si Juma bilang ya bahwa Tuhan Israel itu dihubungkan dengan kalian, hukum-hukumnya diberikan kepada kalian, betul ya gitu? Tadi nggak nyimak berarti Allah yang berfirman kepada Nabi Musa, yang menurunkan hukum kepada Nabi Musa, itu Allah Tuhan yang sama yang berfirman kepada Nabi Muhammad. Ketika datang Nabi Muhammad mengingatkan orang Bani Israel agar kembali ke jalan Allah, ke jalan Tuhan. Oke. Yang saya mau tanya, berarti hukumnya Israel dengan hukumnya orang-orang Islam sama? Israel itu aturannya untuk Bani Israel. Oh. Islam punya aturan yaitu Al-Quran. Oh. Nah ini kalau kita bahas Beda. Israel untuk Bani Israel. Nah kalau masalah beda atau samanya nanti dilihat. Ada yang beda tidak, ada yang sama tidak, kan gitu, enak toh. Al-Quran itu punya hukum, punya aturan, namanya Islam itu punya aturan, punya hukum, punya kitab suci, namanya Al-Quran. Bani Israel punya kitab suci, namanya Torah dan kitab para nabinya, kan gitu. Yang sama Aturan beda yang atau sama? ada pada diri mereka itu berlaku untuk mereka. Aturan yang ada di dalam Al-Quran berlaku untuk seluruh umat Islam. Jadi Nah berbeda. di situ poinnya. Nah, kita lihat sekarang contoh poin yang pertama kan gitu. Misal ini kita yang perintah Tuhan nih, yang prinsip, ya kan? Hukum terutama di dalam kitabnya Torah Musa, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, kan gitu ya? Betul. Berarti Tuhan itu esa, sebagaimana juga diucapkan. Dengarlah wahai orang Israel, Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang esa. Di dalam Islam disebutkan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang esa. Nah, konsep tentang ketuhanan ternyata apa yang disampaikan oleh kitabnya Nabi Musa ya sama dengan di dalam Islam, bahwa Tuhan itu esa. Oke. Yang panjang Makanya lagi. Nabi Yang kami panjang dalam sebuah hadisnya menyampaikan para nabi itu dikatakan satu ayah. Artinya tentang prinsip ketuhanan semua sama. Namun Sama, beda sama. ibu. Maksudnya apa? Tentang syariat bisa saja berbeda sesuai dengan umatnya masing-masing. Oke. Nah kalau tadi, ya sekarang giliran Anda ya. Kalau tadi Islam mengatakan demikian ternyata tentang ketuhanan sama, esa. Di Kristen Tuhannya sama atau nambah? Oh jelas, Alkitab sudah katakan kalau di Perjanjian Baru ada itu. Ya. Nambah Bahwa apa sama? Allah itu esa ada. Ada. Oh itu ajaran Nabi Musa bang. Loh, saya mau tanya emang murid-murid Yesus orang apa? Oh iya benar, sama ajaran Yesus, betul, sama ajaran Yesus juga.
Iya, ajaran Yesus. Lalu murid-murid Yesus, tunggu dulu. Murid-murid Yesus orang apa? Orang apa saya tanya? Ya, Bani Israel, orang Yahudi juga. Ya, berarti mereka memakai kitab Israel nggak masalah kan? Tuhannya murid Yesus dan Tuhannya Yesus sama, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa. Buat Anda kan Tuhan Yesus, buat kami itu Yesus itu Tuhan gitu loh. Anda sendiri tadi katanya nggak nambah di situ. Ya kenapa justru Anda malah nambah di sini? Kan tadi sudah jelas tuh. Yesus kan Bani Israel, ya kan? Dia mengajar di Bait Tuhan, ya, di tengah bangsa Israel. Murid-muridnya juga orang Yahudi, Bani Israel. Kitab yang diajarkan juga kitab Yahudi, kan gitu. Nah, tadi Tuhannya Nabi Musa itu Esa. Tuhannya Yesus juga Esa. Dan Tuhannya murid-murid Yesus juga Esa. Anda bilang mana? Ya, Tuhan Yesus itu Esa mana coba lihat ya? Markus 12 nomor 29. Kita buka ya. Buka. Markus 12:29. Markus 12 ayat 29 ya. Berarti Pak Guru hanya Kristen yang beda Tuhannya ya? Enggak beda, cuma nambah satu. Kamu bisa bilang, kamu host pasti nggak netral. Enggak, aku tanya Bang Jack, jangan marah-marah. Jangan marah. Udah, nggak usah marah. Saya tahu kok kalian jangan netral di sini. Iya, host jangan netral, harus memihak kepada yang benar. Kalian tuh sebenarnya bukan nggak ada lawannya, ngerti? Iya. Kalian takut. Saya setuju host jangan netral, host harus memihak kepada yang benar dan kebenaran itu ada pada Islam. Silakan lanjut. Udah Jack, malu sama kacamata kok merajuk, kacamata bagus kok kelakuan ngerajuk. Jangan ikut-ikutan ya. Oke. Markus 12 ayat 29 kan? Oke. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke? Yang saya mau tanya sama Anda di sini, ini Yesus ngomong atau Yesus membacakan apa yang sudah tertulis? Nah, itu dia. Yesus berkaitan dengan ajaran ketuhanan. Anda jawab dulu ngomongan saya, pertanyaan saya Anda nggak nyambung nih. Membacakan yang tertulis. Membacakan yang tertulis. Dia sendiri tentang ini atau dia membacakan apa yang sudah tertulis? Nah, membacakan yang tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Nah, benar kan? Betul. Bagaimana Anda bilang itu bahwa ini Yesus tuh punya Tuhan lagi? Nah, itu dia bilang Tuhan kita. Gampang, saya kasih analogi sama Anda gini. Dia bilang Tuhan kita, Bang. Tunggu sebentar. Jangan analogi lagi. Tunggu sebentar. Ya, tunggu kemana? Tunggu sebentar ya, kasih. Kayak kamu nih, kamu ngajak anak kamu ya. Ya, untuk supaya hormati orang tua. Nah, ada tertulis ya di buku Pendidikan Moral Pancasila. Hormatilah orang tuamu. Saya mau tanya sama Alif nih. Apakah Alif orang tua atau bukan? Saya orang tua. Saya punya anak. Sama. Ketika Yesus bilang hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Apakah bukan berarti dia itu pasti bukan Tuhan? Saya mau tanya. Jawab. Oh, berarti kalau saya bilang begitu saya juga Tuhan. Memang sakit. Saya mau tanya sama dulu. Anda jawab dulu ini pertanyaan saya. Setiap nabi yang mengajarkan maka itu tunggu sebentar. Apakah pasti ini bukan Tuhan? Nah, pasti dia bukan Tuhan. Orang dia bilangnya Tuhan kita kok. Dia sendiri bilang Tuhan kita, Tuhan kita. Saya tanya sekarang. Sama Anda, Alif. Nah, iya, setiap nabi yang membacakan itu, berarti Tuhan gitu. Anda ngomong sama anak Anda, nak, hormatilah orang tuamu. Saya mau tanya, Alif, udah pasti orang tua apa belum? Kembali ke ayat. Enggak, saya bukan mau macet. Ayo. Anda kan pasti mengaburkan ayat yang sudah sangat jelas. Bukan mengaburkan. Ketika tadi bukan mengaburkan. Ini contohnya udah sangat jelas. Ngapain pakai analogi lagi? Nanti kita berkutat di sana, nggak penting. Ini kata-kata itu udah dibaca itu. Ini jawab Yesus. Atau dia membacakan apa yang sudah tertulis, saya tanya. Dia membacakan Tuhan kita. Dia tidak asumsi, Bang. Anda pun juga tadi ngomong sama anak Anda, hormatilah orang tuamu, bukan berarti Anda bukan orang tua. Itu Tuhan yang disebut itu Tuhannya Nabi Musa kan? Aduh. Itu Tuhannya Nabi Musa kan yang sedang dibacakan? Betul. Lalu apakah Tuhannya Nabi Musa? Saya tanya. Sekarang saya tanya, apakah Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus? Iya. Ini errornya di sini ketahuan. Nah, maka itu kalau Anda bilang error di sini, kita berdebat lagi di masalah ini, di poin ini. Nah, iya, makanya kalau Yesus mengutip ayat itu
Yesus Sama. mengutip ayat itu, dia berkaitan dengan ketuhanan, itu tidak asumsi. Betul. Contoh Saya mau nih, tanya. Tunggu, Yesus tunggu. itu kan datang mengajar di tengah Bani Israel. Betul. Maka mengajarkan tentang ketuhanan, Iya. dia tidak asumsi, dia mengembalikan orang Bani Israel kepada ayat yang tertulis. Betul. Saya balik lagi sama Anda sekarang. Anda ngajarin anak Anda nih, ya, sama anak-anak kalau namanya si inilah, si Kores lah, Kores. Ya kan? Lu tuh mesti hormati orang tua. Itu tertulis dalam buku pendidikan moral Pancasila. Saya mau tanya, Anda orang tua? Bang, kalau saya baca ayat itu, jawab dulu. justru jangan lari, dengerin ya, dengerin Jawab dulu. nih, Anda jangan lari ya, jangan lari, dengerin saya bilang, Anda jangan lari. Kalau saya bilang sama orang Israel baca ayat itu, apakah saya jadi Tuhan? Mute nih, penakut nih. Enggak, kalau saya bicara ayat ini, Bang, kalau saya bicara ayat ini di tengah Bani Israel, apakah saya jadi Tuhan? Loh, saya mau tanya, apakah berarti bukan Tuhan? Belum pasti Tuhan, masih bukan Tuhan. Enggak, Jawab. iya, kalau saya baca ayat ini sama orang Israel, apakah saya jadi Tuhan? Saya mau tanya, apakah pasti bukan Tuhan? Enggak loh, itu kan Yesus lagi bacain ayatnya orang Yahudi. Yesus yang lagi bacain ayat orang Yahudi. Kenapa yang bacain dituduh jadi Tuhan? Saya tanya lagi mana nih? Dengar pertanyaan saya. Apakah ketika Yesus jangan banyak contoh. Itu ayat itu nggak perlu contoh lagi, nggak perlu contoh. Biar nggak lari. Apakah ketika Yesus berkata justru saya nggak mau lari. Tunggu. Apakah ketika Yesus berkata seperti itu, membacakan hukum terutama itu, apakah pasti dia bukan Tuhan? Jelas. Oh, berarti Anda juga bukan orang tua ketika Anda ngomong sama anak Anda dong? Nah kalau begitu, kau katakan aku ini Tuhan ketika saya bacain itu sama Bani Israel. Ini analogi anak sama apa bapak? Iya, analoginya kalau saya baca itu sama orang Bani Israel berarti saya Tuhan. Belum tentu. Ya makanya Yesus juga bukan. Loh, gimana sih? Ngapain ke contoh anak lagi? Ayat itu udah sangat jelas. Apakah saya dengar dari tadi kok? Apakah bukan itu sama dengan belum tentu? Jawab dulu. Apakah bukan itu berarti belum tentu? Nah, saya mau tahu nih, pintar. Bukan kok, belum tentu. Kalau bukan, itu, udah bukan. Kalau belum tentu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Jelas. Oh, sekarang ambil kemungkinan lagi, agak dinaikin dikit. Sama seperti Anda ngomong sama, saya ngomong sama Anda ngomong nih sama anak kecil nih, ya. Anak kecil lagi. Ayatnya udah sangat jelas, Bang. Karena otak Anda nggak bakal nyambung. Enggak, biar ngerti contohnya. Anda ngomong sama Anda. Yesus itu lagi mengutip. Tunggu. Yesus lagi mengutip nih. Di pendidikan moral nih, Yesus lagi mengutip. Kores, ada tertulis ya, kamu jangan bandel, hormatilah orang tuamu. Yang saya mau tanya, Anda udah pasti orang tua apa belum? Kalau saya waktu anak-anak belum orang tua, kalau sudah punya anak jadi orang tua. Itu namanya. Udah jelas Anda kan orang tuanya. Anda udah pasti orang tuanya. Kau yang tolol, kau yang oon. Gara-gara sembah manusia kau oon kau. Kan saya jelaskan waktu saya anak-anak, kan saya jelaskan dengan lugas. Waktu saya anak-anak, saya bukan orang tua. Waktu saya sudah punya anak, saya sudah jadi orang tua. Yang saya mau tanya, Anda ketika Anda ngomong sama anak Anda, misalnya anak Anda si Kores nih, Kores, kamu jangan bandel. Di dalam buku pendidikan moral Pancasila ada tertulis, ya, hormatilah orang tuamu. Anda di mata diri Anda bapak bukan? Di hadapan anak saya ya. Iya, waktu saya bicara, iya saya bapak dari anak saya. Stop. Anda bapak kan? Tapi buat orang yang nggak mengenal diri Anda, yang di luar nih, yang nggak tahu siapa Anda, apakah itu yang si Kores itu anak Anda atau bukan? Saya mau tanya, buat dia, Anda itu anaknya, Anda itu bapaknya apa bukan? Yang nggak tahu, yang nggak tahu lah. Nah itu yang saya maksud. Belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Sama dengan apa ayat hubungannya ini. dengan Anda nggak tahu tentang apa ayat hubungannya ini. Tunggu sebentar. Kok jadi nggak tahu? Loh, Anda nggak tahu bahwa Yesus itu sebenarnya Tuhan atau enggak? Karena dia ngomong seperti tadi itu. Lah, paham nggak? Dia emang dia ngaku Tuhan. Kalau itu bukan di PMP, dan bukan di PMP, itu di PSPB. Kalau Yesus di PSPB. Maka itu Anda nggak nyampe. Bukan di PMP, kalau Yesus di PSPB sejarah. Hei, hukum yang terutama, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Bukan berarti dia belum tentu Tuhan. Oke, kita buka ya, kita buka lagi ya, lengkap ya. Nih buka ya, nih contoh. Nggak apa-apa kan, berulang kali dia itu pingin contoh.
Ya, tapi kita udah dengerin Bukan, tadi ya. Anda Tadi jangan lari kemana-mana dulu. Anda baca ini dulu. Ini bukan Yesus justru ngomong saya loh. mau ngajak kembali, Miun. Saya mau Ini ngajak Yesus kembali. ngomong dari hukum yang terutama. Anda jangan lari kemana-mana lagi. Betul. Ini Yesus berkata dari hukum yang terutama. Oke. Nah, sekarang jawabnya kan gitu ya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu itu bahwa dia Esa. Betul. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dia ini di siapa? Betul. Ya, dia itu Allah. Bukan Yesus kan? Loh. Dia itu Allah itu sendiri yang sadar kau. Loh. Gimana? Dia itu ya Yesus itu sendiri. Bukan, Yesus itu dipanggil guru. Betul. Nah, betul. Benar Dipanggil sama katamu siapa? itu. Dipanggil sama siapa? Benar katamu itu. Ya. Bahwa dia Esa, dia ini Yesus atau bukan Yesus? Iya, yang ngomong siapa saya tanya? Ini orang ahli Taurat. Iya, Yesus bukan yang ngomong itu. Macet. Bukan, ini ahli Taurat. Dia ini yang Tuhan. Macet. Yang ngomong Yesus. Dan bahwa benar tidak ada Tuhan kecuali dia. Tidak ada yang lain kecuali. Nah, dia di sini siapa? Iya, Allah. Bukan Yesus kan? Loh. Itu Yesus, kata ahli Taurat. Yesus itu lawan bicaranya orang ahli Taurat. Betul. Saya mau ini tanya, ngomong siapa? Dia ini kepada pihak ketiga, bukan kepada Yesus sebagai lawan bicara. Karena ahli Taurat nggak tahu bahwa Yesus itu adalah. Kenapa jadi Allah? Bener, ahli Taurat tahu nih kata Yesus. Nih, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tahu dia. Makanya kata Yesus, benar setelah diskusi itu dibenarkan oleh Yesus. Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhannya Bani Israel itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang ahli Taurat. Bukan Yesus yang Tuhan. Taurat kali. Iya, Taurat. Gini loh. Dia ngomong seperti itu karena dia tahu, ngerti gak? Dia mengerti bahwa Allah itu Esa. Iya. Tuhan itu Esa. Bukan berarti Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Ngerti gak? Dia tidak mengerti saat itu dia berkata. Contohnya begini. Ini lagi ada sirkus ya, lagi ada sirkus. Nggak apa-apa, kita Dirunut Ustaz Alif satu-satu, mungkin dirunut dari guru dari siapa, kan gitu. Biar paham. Ini kata Yesusnya dulu ya, kata Yesusnya dulu nih. Ini kata Yesusnya. Kata Yesus nih, kata Yesus ya. Mari pertunjukan sirkus kita mulai. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau di sini Bapak ya. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kata Yesus, pertanyaan saya nih, satu-satunya Allah di sini, satu-satunya Allah di sini. Ini di sini Yesus atau bukan Yesus? Oke, saya jawab ya. Makanya Anda jadi sesat. Kenapa? Ini dulu dia ketawa dulu. Orang ditanya satu-satunya di sini siapa? Anda memponis saya, bukan mau menjelaskan. Dengar ya. Dengar. Biar belajar ya. Biar belajar, Ini ayat berapa tadi, sorry? Yohanes? Ya, ini kan berkaitan 17. Yohanes 17 nomor 3. Pertanyaan saya ya, satu-satunya Allah yang benar itu Yesus atau bukan Yesus berdasarkan pernyataan Yesus di sini. Saya mau kasih tahu ya. Ngelesnya yang bagus Yesus ya, biar bisa dipahami. Berkata-kata dalam ayat ini, dia berkata-kata dalam bahasa kiasan. Makanya sirkus dimulai sirkus. Baca ayat sebelumnya dong. Kali ini saya melepaskan tawa beneran. Jack, kalau mau main sulap jangan di sini, Jack. Kalau mau main sulap. Baca dulu. Maka itu orang lagi berdoa kok kiasan. Ayat kiasan. Enggak. Ini ayat kiasan. Jawab dulu. Ini lagi doa. Dia lagi berdoa. Ini lagi berdoa. Saya jawab pakai dalil. Dengar. Iya, pertanyaan saya, satu-satunya Allah yang benar di sini Yesus atau bukan Yesus? Iya. Saya kasih tau dulu. Ini dijawab ya. Saya jawab pakai bahasa kiat. Ini pakai ayat ya. Ini ayat udah ada Budi, satu-satunya, woi. Iya, sama. Ini korelasi sama ayat Yohanes 16 ayat 25. Di sini sudah disebutkan. Ya Allah, di sini udah disebutkan. Betul. Antara anak sama bapak di dalam perjanjian baru itu Anda cuma kiasan, saya kasih tahu Anda. Loh, kok jadi kiasan?
Maka itu kalau Anda nggak ngerti itu kiasan, Enggak, maka ya, Anda ya. tersesat. Jawab Ada dulu dua pribadi. kiasannya. Jawab dulu kiasannya. Tunggu Satu-satunya Allah yang benar di sini Yesus atau bukan Yesus? Bagaimana ulangin? Saya baca ya, biar Anda paham gitu dong. Ya. Nih kata Yesus, Ya. dia kan lagi berdoa sama Bapa. Ya. Nih kata dia, inilah hidup yang kekal itu, Ya. yaitu bahwa mereka mengenal Engkau di sini Ya. Bapa. Ya. Satu-satunya Allah yang benar Ya. dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Pertanyaan Ya. saya, satu-satunya Allah yang benar di sini, apakah Yesus atau bukan Yesus? Silakan Yesus. jawab. Yesus. Di sini Yesus. Ya. Berarti bukan Bapa. Loh, Yesus itu Bapak itu sendiri. Kan engkau. Dia bilang sama Bapak itu Makanya saya engkau. bilang tadi, ini kata-kata ini kalau Anda nggak ngerti, ini bahasa kiasan. Perkataan Antara Yesus anak aja dan Bapak. dibantah di sini coba. Loh. Saya mau Yesus tanya, bilang yang ke menyatakan Bapak itu engkau. Tunggu sebentar, tunggu. Yang menyatakan Bapak ke dunia ini siapa? Yesus menyatakan diri. Yang menyatakan Bapak di apa? Yang menyatakan Bapak di ketika Udah ada kembali lagi aja, jangan diperbuat. Nah, ini Enggak, ini saya mau kayak tanya gini dulu sama aja. Anda. Ini Yang bahasa Indonesia aja, bahasa yang Indonesia menyatakan- aja. Bahasa Tunggu Indonesia sebentar. yang baik Yang ketika menyatakan masuk ke diri dunia Bapak sirkus itu- seperti Jack ini, Loh. ternyata maknanya jadi 360 derajat. Bukan 360 derajat. Yesus di sini sebagai yang diutus, bukan satu-satunya Allah yang benar. Coba kau baca bahasa Indonesiamu tuh di mana? Makanya Kamu saya sekolah bilang, bahasa Indonesianya versi kalau Tritung Anda gitu. mengartikan kata-kata ini secara letterlux, ya menurut pengertian Anda sendiri. Apalagi? Yesus itu berbeda dengan Bapa, ya kan? Sedangkan Yang di beda, ayat kan? lain, Yesus itu yang menyatakan diri Bapa itu sendiri kepada banyak orang. Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Tunggu. Oke. Ya, saya Iya, maklum. pelan-pelan. Ya, Anda masih Iya, Islam pelan-pelan di seperti sini. Ya. Sebentar ya, pelan-pelan di sini. Tunggu sebentar. Di sini ada Iya. Bapak, ada Yesus, betul? Betul. Ya. Yang Bapak mengutus itu- siapa, yang diutus siapa? Oke, Bapak itu wujudnya apa? Kalau di Alkitab. Kok nanya wujud? Yang mengutus siapa? Bapak itu Yang eksistensinya diutus apa? siapa? Tunggu, makanya saya kasih jelas dulu. Bapak itu eksistensinya apa? Nggak ada disebutkan, tidak ada yang pernah melihat Bapak, tak seorang pun melihat Oke. dia. Itu nggak Oke. usah dibahas. Nggak Allah penting itu itu apa dibahas di sini. eksistensinya? Nggak ngebahas itu. Di sini Nggak ada yang hubungannya. mengutus Anda nggak siapa, salah. yang Jangan diutus Anda. siapa. Gitu. Tolong jangan ngajarin Eksistensi kami Allah itu bodoh, apa sebenarnya? ajarin kami pinter. Eksistensi Allah itu apa? Kok jadi eksistensi? Ini tentang yang mengutus dengan yang Oke, diutus. berarti Anda nggak ngerti. Saya mau tanya Allah itu apa? Nah, ya udah nggak apa-apa, saya nggak ngerti. Sekarang jawab. Oke, Di sini saya yang jawab ya. mengutus siapa, yang Oke, diutus siapa? Oke. Allah itu adalah roh, ya. Ini. Jadi Bapak ini yang di atas ini. Innalillahi satu-satunya wa Allah yang inna benar ilaihi itu adalah raji'un. roh. Kok geblek amat ya orang ya? Tunggu sebentar, ini saya jelaskan Enggak, dulu. saya tanya yang mengutus siapa, yang Nah, diutus maka itu, siapa? Anda, kalau saya jelasin Anda takut ngerti ini, maka diam ya. Bukan, Kalau Anda bukan. jadi- Saya nggak- takut bodoh nggak dan mau dibilang takut oleng. Anda diam. Saya jelasin ya. Satu-satunya Allah yang benar adalah Nah, siapa di ya, sini? baik-baik ya. Ya, Siapa di itu sini? adalah eksistensinya adalah Allah itu roh itu sendiri, roh ya. Dan Yesus Kristus ya, yang telah kau utus Bayangin itu aja ya adalah teman-teman, mempertahankan sebuah asumsi dogma gereja, data yang tertulis ucapan Yesus yang sangat jelas dan gamblang seperti ini berusaha dipelintir habis-habisan. Markus 12 nomor 29 sangat tegas dan lugas. Bahkan Yesus membenarkan pernyataan orang ahli Taurat. Orang ahli Taurat percaya terhadap pernyataan Yesus. Yohanes 17 nomor 3 juga demikian. Tapi memang Kristen Anda sendiri dari tadi berusaha untuk memelintir ajaran Yesus. Bukan kami yang memaksa Anda untuk beriman kepada Al-Quran, tapi Anda beriman sama kitab Anda aja susah. Seru Ustaz, badutnya terima kasih hiburannya. Oh, mantap kali Ustaz. Iya. Badutnya keren, badutnya. Ayo badut-badut yang lain yuk, ayo. Oke, kita sapa dulu ada Mbak Mary. Selamat sore Mbak Mary, Kristen atau Muslim agamanya? Pak Rostrom tadi mungkin kalau ada yang mau ditanggapi Pak Rostrom langsung buka mute aja ngomong. Karena kalau dari kawan-kawan Muslim itu biasanya susah Pak Pastor, kecuali dari teman-teman Kristen sendiri. Mungkin ada tanggapan Pak Pastor sebelum kita lanjut naikkan teman-teman Kristen yang lain. Silakan. Maaf, tadi sempat keputus, jadi sementara menyimak dulu yang baru naik aja. Oke, siap, baik. Ya. Makasih Pak Rostrom, Pak Pastor. Mbak Mary silakan dibuka mute-nya Mbak Mary. Anda agamanya Kristen atau Muslim? Silakan. Mbak Mary.
Mbak Mary, Hi how are you? everybody. Are you Christian or Muslim? What? Are you Christian or Muslim? Maneh agamana naon, Mary? Armenian. I am from Agama maneh Armenia. naon? Oh, Kristen. Kritum, Arek naon ka dia rek Kritum. naik? Arek naon ka dia naik? Hah? Bolan. Arek naon ka dia? I don't understand what you Teu nyaho aing teu ngarti. Eueuh tadi ge eueuh urang sih teangan. Akang. I talk English little. I talk. Okay. Lieur nyata aing teu ngarti lah. Serius eta Akang. Bisa turun ke itu digegel sa cerina yuk. Turun digegel. Astagfirullah. Iya. Oke, kita turunkan aja kan. Jadi ingat kisah Yesusnya ya. Yesus ngusir orang otennya ketawa-tawa, nggak ngerti siapa yang diusir. Oke, silakan teman-teman Kristen, kami siapkan 2 kursi lagi. Ini teman-teman bantu di follow Ustadz Atta ya. Ini akun Ustadz Atta sudah sekitar 750 orang nih yang follow. Bantu dicukupkan dulu follow sampai 1000 orang. Itu kalau itu 1000 orang itu cukupnya 2K tuh teman-teman. Yang Kristen yang naik ya, kawan-kawan Muslim izin standby di bawah, kasih kesempatan teman-teman Kristen yang naik. Cuman 2 kursi nih sisanya teman-teman Kristen untuk naik. Bang Tri Kristen atau Muslim, Bang Tri? Siap, Ustadz. Enggak sih, tadi perjalanan saya udah teriak-teriak di bawah pada bilang kurang keras suaranya. Aduh. Udah keras tadi. Bagus, Ustadz. Silakan teman-teman bantu di follow Ustadz Tata biar Suara banyak. saya yang mendemah. Akang nanti Yang mana bantu itu, dicek Gang? ya Kristennya. Bang Tri Kristen atau Muslim, Bang Tri? Silakan dibuka mute-nya. Yang Kristen kalau bisa, kalau mau naik tekan 3 aja di bawah teman-teman ya. Biar kita Maaf naikkan. bang, saya Muslim, kepencet tadi bang. Oke, baik, makasih. Turunin Biar aja, cepat langsung diturunkan. Ya, Waalaikumsalam. yang Kristen jangan tekan 3 di bawah biar langsung kepantau. Yang Kristen bilangnya aku nyet gitu. Langsung saya naikin, saya jambak. Oke, ini ada 2 yang naik. Teman-teman bantu di follow ya. Akun Catatah nih yang 1902K ini. Bantu di follow. Cukupkan 1K dulu. Ini sudah berapa nih followersnya Catatah ini. Silakan teman-teman Kristen, kita kasih kesempatan untuk naik. Oh, sudah 1000 lebih. Alhamdulillah. Makasih teman-teman follow-nya. Oh, Ibu Darni 3-nya itu di bawah Ibu Darni. Aduh, maaf Bu Dani, maaf ya Bu Dani. Kasih VIP dijambak. Itu Darni. 3-nya itu. Aduh. Kasih VIP langsung, sambit langsung. Ya, ini VIP. Bu Dani dengar suara Akang ya Bu Dani ya? Bentar dia pasang dulu ini. Cek. Wah, mantap. Cek. 1, 2. Uish. Aduh. Keras banget budarnya. Nggak kuat saya dengarnya. Mau ku kurangin. Iya. Udah. Oke kan? Kurang. Udah habis. Udah habis. Oke. Tadi aku catat di sini. Kitab Yahudi nggak ada hubungannya dengan Kristen, ya kan? Sementara di dalam kitab Yahudi, ya, di sana ada dikatakan di dalam Yesaya 33 ayat 32. Dengar ya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. 1 ya. Tuhan ialah memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Di sana sudah ada nubuatan tentang Yesus. Di dalam perjanjian baru dikenapi bahwasanya Lukas 2 ayat 11 Yesus adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 9 ayat 39 Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi. Dan dikatakan juga di Lukas 2 ayat 11 Yesus adalah juru selamatmu. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 10
semua umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilannya. Yesus yang akan memberikan hukuman. Jelas, deal, sah dan tepat. Satu ayat lagi. Gurunda monitor mungkin ya. Oke, satu ayat lagi. Lalu dikatakan di sini di dalam Yesaya. Mana tadi sudah ku catat kok hilang? Yesaya 25 ayat 9. Ini kitab Yahudi nih dua-duanya ya. Nabi Yesaya ini bukan orang Kristen di Perjanjian Baru. Nah, satu lagi, Yesaya mana tadi? Aduh, kok hilang cepat kali. Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Siapa? Tuhan orang Yahudi yang kita nanti-nantikan. Berarti kalau dinantikan itu ada wujudnya. Betullah di dalam penggenapan perjanjian baru. Sebentar sedikit lagi dah, Bang. Satu udah banyak itu. Enggak, biar jelas. Nah, betullah di dalam perjanjian baru Yesuslah menggenapi itu. Bahwasanya kelak yang kami lihat, dan Yesus sendiri yang Tuhan. Tuhan sendiri yang turun dari surga. Dan itu kan tadi iya Bu Darni, yes, tadi kan silakan. Anda sudah banyak baca kitab Yahudi, Yesaya dan seterusnya. Tuhan dinanti-nantikan. Ketika dia datang yang Anda sebut sebagai Yesus, itu dinanti-nantikan itu lalu diapain dia oleh orang Yahudi? Dinanti-nantikan, menyambut. Inilah Tuhan kita, inilah Allah kita katanya. Sementara orang kenapa Yahudi dibunuh? Apanya dibunuh? Nanti kelak dia oleh orang Yahudi. Nanti itu menunggu mereka juga kan nanti. Mereka juga menanti sementara Tuhannya. Yesus tapi itu Bu Darni, iya Bu Darni, Anda tadi katanya orang Yahudi menantikan Tuhan. Begitu datang kenapa dibunuh? Berarti bukan Tuhan. Iya kan? Ini menantikan kedatangan. Begitu datang, begitu lahir. Belum datang, akhir zaman nanti yang datang. Ini kan kenapa ini tadi kan Anda bawa Lukas 2 nomor 11 yang baru lahir, Bu Darni? Di Lukas 2 Yesus juga di dalam kekristenan dikatakan bahwasanya katanya Yesus orang Yahudi lagi nungguin nubuatan dia datang. Begitu datang malah dibasmi sama orang Yahudi. Berarti salah dong, bukan itu targetnya. Tidak. Ini Yesaya 33 ayat 32, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukuman bagi kita. Tuhan, semua itu di dalam Yesus. Yesus semua menghakimi. Yesus semua menentukan penghakiman. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Oh, jadi yang akan menghakimi hanya Yesus? Yes, memang. Oh, sebentar. Dia baru bosnya. tahu aku ya. Dia bosnya. Oh, dia bosnya. Terus begitu juga. Dia yang berarti yang menghakimi itu Tuhan ya? Yang menghakimi itu Tuhan ya? Udah pastilah, nggak mungkin manusia, nggak mungkin nabi. Sekelas nabi nggak menghakimi. Kita buka dulu datanya ya. Saya buka dulu. Buka. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, berarti nanti ya. Apabila anak manusia. Siapa anak manusia ini? Yesus. Oke, bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yes, betul sekali. Kamu di sini siapa? Kamu itu maksudnya murid Yesus yang setia, yang sudah dikuduskan dan sudah mendapat penyambutan mempelai itu. Itu dia. Kamilah mempelai itu. Kamilah pengikut-pengikutnya orang di sini kata Yesus, bukan hanya Yesus yang akan menghakimi, tapi juga dengan murid-muridnya. Maksudnya pemimpinnya Yesus, bosnya gitu, bosnya Yesus. Iya dong. Jadi bosnya Yesus. Iya, akan Yesus turut menghakimi. Kita anggotanya. Kita anggotanya kita yang mengikuti dia. Bukan. Bacalah itu. Kamu di sini kan ke murid Yesus. Kamu yang telah mengikut aku, berarti kan muridnya nih, akan duduk juga. Diarni pun ikut di situ. Diarni ikut di situ. Aku kan pengikut Yesus. Kalau nanti aku masuk surga. Penumpang gelap. Bukan, aku kan pengikut Yesus. Jadi kalau aku nanti pengikut Yesus,
dan setia kepada hukum-hukumnya dan diselamatkan, nanti aku berada di kerajaan surga. Aku ikut Nah, terus yang akan dihakimi di sini siapa? 12 suku Israel. Iya, Murid 12 suku Israel. Yesus beserta dengan murid-muridnya akan menghakimi ke-12 suku Israel. Iya. Iya. Bukan suku Simatupang. Yang menolak Yesus itu yang dihakimi. Yang menolak Yesus, makanya Yesus yang menghakimi bersama dengan kami pengikutnya. Siapa dia? 12 suku Israel. Iya, itulah kami pengikutnya ini yang percaya kepadanya, kan ada di situ. Kamu yang telah mengikuti aku, jadi kami umat-umat Yesus. Nanti ikut kan sama muridnya lagi bicara kalau lagi. nanti penghakiman kalian itu Tuhan isi kalian. Kalian Tuhan isi. Kalau disuruh Yesus, tunggu. Langsung dol ini remnya, langsung dol ini. Langsung ini. Langsung blok. Ibu supir pelan-pelan Bu supir. Ini tancap gas. Nanti itu bannya menggelinding semua loh itu bannya. Iya, nggak apa-apa. Udah. Jadi nanti kalau aku ikut serta di situ, aku akan membariskan kalian semua para apologet yang menghina Yesus. Habis kalian kubuat nanti. Itu terserah. Oke, kita lihat. Semangat. Coba. Gitu. Bukankah justru Yesus itu akan mengusir Bu Darni? Iya, bukan setiap orang yang berseru Oke, setuju udah. Bukan maksudnya. Sabar. Masuk kuah jaring. Keceplosan. Suaramu bang kecil dikit. Maksudnya makanya di situ kan kata Yesus, di Matius 7 ya kan, ayat 15 Matius 7 sampai 22. Iya. Itu aku dulu menerangkan kan Alkitabku. Nah, begitu artinya begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapaknya itu, Bu? Menuruti 10 hukum. Itu. Jadi di antaranya bukan menuhankan Yesus. Oh, enggak ada dibilang gitu. Enggak. Coba 10 hukum Torah, 10 hukum Torah ada enggak perintah menuhankan Yesus? Ada. Mana? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu. Mana ada ilah lain di hadapan kami selain ilah kami itu Elohim di dalam Yesus. Menyatakan diri di dalam Yesus. Bu Darni. Itu Tuhan ketika berbicara kepada Nabi Musa kan? Iya betul. Nah, itu Bapak kan, Elohim kan? Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Ketika dia berfirman juga kepada Nabi Musa, berarti itu Tuhannya Nabi Musa, bahkan dikatakan akulah Tuhan yang maha pencemburu, makanya jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, ketika sudah dijelaskan oleh Nabi Musa, diteruskan oleh Yesus pengajarannya, maka Anda menuhankan Yesus yang menyampaikan firman Tuhan, Anda sudah menambah ilah, sudah nambah, karena dia meneruskan ajaran Nabi Musa, di mana di situ Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, jangan ada padamu ilah lain. Iya, maksudnya di situ dengar dulu Bang Alif. Maksudnya jangan ada padamu ilah lain sesuai dengan 1 Tawarik 16 ayat 26, di luar dari ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan. Jadi kami harus menyembah Elohim. Setuju. Saya harus berani menyembah di dalam Elohim. Itulah Yesus. Yesus ini adalah wujud dari Elohim. Mana ada ilah lain? Tetap aku dan Bapa, aku dan Elohim satu. Kata Yesus, kami tidak ada menyembah Elohim yang lain. Ini penjualan panci keliling kayak gini nih lagi promosi. Tapi kalau di luar dari Elohim, berarti apa di luar dari Elohim? Kalianlah itu menjawab itu. Itu 1 obatnya berapa Tawarik. bungkus lagi Bu Dani? Apa itu? Apa Bang Kang? Bu Darni itu beli ambil air putih dulu, itu coba di mute dulu. Itu ambil air putih terus minum. Itu terlalu tegang ini. Santai aja. Ambil air putih dulu. Tegang. Di mute dulu. Aku memang semangat. Aku sapa dulu Bang Walid, ini mungkin Kristen juga, itu di mute dulu, ambil air putih, terus diminum biar tenang gitu. Oke, Bang Walid, mungkin Kristen, Bang Walid silakan buka mute-nya. Panggilan pertama untuk Bang Walid, panggilan kedua untuk Bang Walid, panggilan terakhir Bang Walid, Kristen atau Muslim? Baik, kita turunkan. Teman-teman Kristen, kalau mau naik tekan 3 aja ya di bawah ya. Silakan Akang.
Bu Darni manggilnya jangan abang dong, jadi bangsat, dia bangsat. Bu Darni benar-benar parah ya. Panggilnya Kang, BBM Bang atau Kang. Akang atau apa kek. Kan Kangnya aku bilang, Bang Kang. Ya, pembangkang juga. Makanya jangan kayak gitu bikin. Bang Akan. Nah itu. Bang Kan, ya udah. Ah. Oke, Bang Evata. Ya, Bang ya, Evata. halo. Ya, Ya, saya bilang Kristen, Bang. penjelas Kristen. Itu Oh iya, saya salam bilang kenal, Bang. penjelasan yang dari dia itu itu udah jelas sekali. Itu kan Yesus dan Bapa adalah satu. Dia mengatakan, jika kamu bertanya kepadaku siapa Bapa, kamu setelah kamu setelah sekian lama kamu berjalan, kamu masih menanyakan Bapa. Kamu ya kan Yesus aja berani berkata begitu kan. Nah, Oke. nah, itu kan. Aku dan Bapak, itu ada berapa? Ada berapa? Satu. Aku dan Bapak. Aku dan Bapak ya satu. Seperti kamu punya roh. Loh, Ini, kamu sebentar. punya perkataan. Aku dan Bapak kok dibilang satu? Aku dan itu pemisah loh. Loh, kan ini namanya Esa. Loh, aku dan Esa enggak? ayahku. Kamu ngerti Esa enggak? Coba Esa itu Pak Evata, bukannya Ika, bukannya Anda Eka. seorang anak Makanya bilang ke ada bapaknya, yang- aku dan gini. Bapak adalah satu. Enggak, gini, saya jelaskan. Kamu ngerti Esa enggak? Ngerti Esa sama dengan dong. Eka. Sama Ika. Ngerti Ini bahasa dong. sempurna nih. Enggak. Ketuhanan Jangan Maha Esa. jangan ke situ Kamu lagi. paham enggak ada Esa? Udah paham. Tadi sudah dijelaskan bahwa Apakah ada Esa Esa itu, Bang setelah ya. Bang Evata, Tadi Bang di Evata, dalam Bang kitab Evata, gantian kalau ngomong, Bang. Gantian kalau ngomong. Lanjut, Ustaz. Penjelasan tadi yang sudah dibacakan di dalam Markus 12 nomor 29, Esa itu tiada yang lain kecuali dia yang Esa. Itu sudah sangat jelas ayatnya. Jadi hanya Esa satu, tidak berbilang, tidak ada yang lain kecuali dia. Itu sudah selesai itu, nggak perlu kita bahas-bahas lagi. Nah, ketika kalimat aku dan Bapak ada dua oknum. Anda juga bisa bilang kepada Bapak Anda, aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? Satu rumah, satu keluarga. Tetap ada dua. Jangan ajarkan kami untuk bodoh, jangan. Please, oke? Maju kita. Bang Sudah Alif, yang sangat jelas. Bang Alif, satu Gimana? hakikat. Aku dan Bapa satu hakikat. Nah, itu dia. Ya, keadaan Oh, sebenarnya iya. adalah Elohim. Gitu Ya, ya. di situ ada Gampang. dua. aja. Berarti di situ ada dua Tuhan kan gitu ya? Kan ada dua, tapi Bukan hakikatnya dua, satu. bukan dua, tapi Yesus ini adalah wujud Elohim, gitu dia. Maka berani Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat gini. Elohim. Bukankah di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa marilah kita ciptakan manusia sesuai dengan serupa dengan kita, segambar dengan kita. Yang lain juga sama berarti kan? Segambar siapa, yuk? Segambar siapa? Dengan Elohim, kan? Roh Kudus juga roh. Ah, berarti Anda juga segambar roh. dengan wujudnya itulah Yesus. Bu Masa Darni itu juga aja roh kalian ini, Bu nggak Darni ngerti? roh ini. Waduh, saya lagi ngobrol sama roh. Masa aku aja nggak ada sekolah, aku aja Bukan, tamat maksudnya SMA. di situ Ya, adalah Bu Darni. gampang untuk menangkapnya loh. Gimana sih? Iya, marilah, kalau dia marilah, tunggu. kalau dia Marilah berkata kita seperti ciptakan itu, manusia sok. seturut dengan gambar kita. Gambar siapa? Elohim itu roh, tak kelihatan. Roh Kudus Terus? itu roh, tak kelihatan. Jadi menurut gambar siapa? Ya wujudnya Elohim itulah Yesus. Loh, Kan serupa dengan manusia dia itu kita. semua, Bu Darni, bukan hanya Yesus. Itu artinya marilah kita ciptakan. Itu semua manusia, bukan hanya Yesus. Itu semua manusia. Itu ayat berlakunya termasuk Nabi Adam, termasuk seluruh umat manusia gitu loh. Walaupun sebenarnya dalam konteks Ibrani itu kami. Nah, kami dengan kita itu ada makna yang berbeda. Kami bisa merujuk kepada satu, tapi sebagai keagungan. Tapi kalau kita nggak bisa satu, banyak orang. Nah, itulah bedanya kalau masuk doktrin Kristen jadi kita. Karena apa? Tuhannya lebih dari satu. Makanya tadi yang dua pun tetap dikatakan satu. Mau jujur dua, nanti keluar dari konsep Abrahamik, keluar dari konsep ajaran Yahudi. Kalau ngaku dua, kalau ngaku satu, berlawanan dengan doktrin iman. Itulah kenapa kitabnya diambil, doktrinnya dibuang, pengajarannya dibuang. Dibuat konsep baru ditambah di abad pertama, Tuhannya lebih dari satu, tapi diajarinnya satu. Jadinya begini. Oke? Nah, paham, jelas.
Orang sudah jelas kata Esa di situ di Markus 12 ketika dia berkata, kata orang ahli Taurat apa? Benar katamu guru, memang dia itu Esa dan memang tiada Tuhan kecuali dia. Yang namanya Esa itu tiada Tuhan kecuali dia. Itu sudah sangat jelas. Nggak boleh ditambah. Tunggu dulu Bang Alif. Jadi, tapi kalau kami seperti di satu Tawarikh 16 ayat 26, selain dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan. Sekarang aku mau tanya kalian, beranikah kalian teman-teman Islam berdoa 5 kali satu hari menyebut nama Elohim? Ya menyebut nama Allah ya berani lah. Berarti di luar dari Elohim kalian kalau kayak gitu. Tawarikh itu nabi itu sejarah para nabi itu. Satu Tawarikh 16 ayat itu kitab Taurat itu kan? Oke, baik. Nah, oke, kita buktikan. Nah, sekarang ajarannya Oke, baik, iya betul. Kita menyebut nama Elohim umat Islam ya. Berani dong. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sekarang, kalau dia mengusir setan pakai nama Yesus, itu diusir nggak? Diusir oleh Yesus kan? Karena dia menambah ilah lain di hadapan ilahnya orang Ibrahim. Yang diusir itu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Ada barisan itu ada. Ya, ngusir setan. Tapi nggak semua masih ada umat pilihan yang sejati di barisan itu. Masih ada. Di situ dikatakan yang bernubuat bermujizat ngusir setan pakai nama Yesus sebagai Tuhan itu akan diusir oleh Yesus. Iya, tidak semua orang. Dengar Bang Alif. Bukan setiap orang. Bukan setiap orang yang menyebut namaku. Berarti ada lagi yang lain yang benar. Itu maksudnya. Yang benar itu yang melakukan kehendak Tuhan. Iya, itulah umat-umat pilihan yang sisa, yang masih setia. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Elohim. Maka kalau menambah Tuhan yang bukan Tuhan langit dan bumi, itu akan diusir oleh Yesus. Tidak ada kami menambah, kami itu mempercayai bahwasanya Elohim itu menyatakan diri di dalam Yesus. Yesus berkata wujud daripada Elohim, bukan itu Elohim yang lain. Oh tidak, tapi kalian berani kalian mengatakan Matius 11 25. Di situ kan aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus Tuhan langit dan bumi disebutnya sebagai Bapa, benar ya? Benar. Oke. Lalu berseru kepada Yesus Tuhan. Nah, itu maka akan diusir oleh Yesus. Karena itu bukan ajaran Yesus. Salah Bang Alif. Tadi kata Yesus Tuhan langit dan bumi siapa? Semua. Jangan pelintir-pelintir ayat itu. Bukan setiap ini saya baca ya pelan-pelan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke. Coba tadi. Nah, di situ sangat jelas yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga itu siapa? Yang masuk ke dalam kerajaan surga itu siapa? Yang melakukan kehendak Bapa itulah yang masuk ke kerajaan surga. Bukan orang yang berseru kepada Yesus Tuhan. Dengar dulu, yang melakukan kehendak Bapa itulah yang masuk surga. Apa itu kehendak Bapa? Itulah kasih kepada Elohim dan kasih kepada sesama manusia. Dan setia dengan hukum kasih itu tadi, yang 10 hukum. Itulah yang dibawa ke surga. Apalagi? Nah, bukan berseru kepada Yesus Tuhan kan di situ? Enggak, semua orang Kristen ini masuk surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Ayo, apa ya, Jeff? Coba izin Jeff Colby sama Ibu Ito Darni ini ada pastor. Coba kita tanya tanggapan pastor dong. Gimana menurut Pak Pastor tuh? Matius 7 nomor 21. Pastor Rostrom monitor. Udah monitor Pak Pastor. Ini beliau ada buku loh soal Matius 7 15 sampai 23 itu. Ya, aku dulu yang ngomong. Ya udah silakan Jeff Colby, silakan. Shalom.
Ya, jadi memang gitu Bang Alif. Gak apa-apa Bang Alif berarti bahwa memang Matius 11 ayat 25 Yesus mempunyai Tuhan yaitu Bapa. Tetapi Bang Alif juga jangan langsung mengambil kesimpulan karena memang pernyataan Yesus yang lain juga Bang Alif harus tahu. Ketika Yesus bilang aku ada berapa dalam satu, berarti memang mereka dalam kehakikan ilahiyah, dalam kehakikan mereka satu. Makanya Yesus bilang aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan Yesus juga bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi memang konsep orang Kristen itu memang kalau kita bisa sampai kepada Allah yang disebut Bapa itu, Tuhannya Bapa itu hanya melalui Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Karena mereka satu dengan ya udah kalau melalui Yesus berarti Yesus itu sebagai jalan bukan sebagai tujuan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus sebagai jalan, sebagai penunjuk jalan sampai kepada tujuan, bukan yang dituju. Cobalah Kristen mikir dulu kalau mau ngomong, mikir. Ya, apa bedanya tujuan sama jalan itu apa? Menuju apa? Bidan, ya Bidan, diam dulu, suara Bidan itu mendem. Bidan duduk dulu, diam dulu, biar Budardi dulu. Nah, siapa Bidan? Bang Akang ini kurang ajar. Bentar, aku pakai earphone dulu yang benar. Kurang jelas dekku, agak kencang bikin. Aku kayak mana? Suaraku bagus ya, host? Terlalu keras Budarni sampai nggak tahan saya telinganya. Nah, inilah ayat arti daripada Matius 7 ayat 21 menyampaikan pesan penting mengenai keselamatan dan penerimaan ke dalam kerajaan surga. Ayat ini menyatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk, melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Elohim yang di surga. Apa itu saya kasih contoh Elohim? ayat nih. Menuruti 10 hukum. Ini kita buktikan ya. Apa 10 hukum? 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. 2. Iya, betul, Jangan membuat betul, bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud kepada patung itu. Jangan kau beribadah di sekitar patung itu. 3. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. 5. Hormatilah orang tuamu. Ke-6. Jangan membunuh. Ke-7. Jangan berzina. Ke-8. Jangan mencuri. Ke-9. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Hukum yang ke-10 adalah hukum kasih. Itulah yang paling terutama. Kasih. Jangan membunuh, tapi kalian membunuh Tuhan kalian sendiri. Gimana ini Budardi? Beda itu beda. Kok beda? Itu pengorbanan. Itu bukan orang Kristen membunuh itu, tapi jangan itu ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Di abad pertama ditambah. Jangan membuat patung. Dibikinlah patungnya. Jangan menyembahnya, dipuja-puja. Kalau ada yang bikin patung di gerejanya berarti akan diusir oleh Yesus, betul? Kalau dia menyembah patung itu, percaya jika disentuhnya jangan menyembah atau diciumnya patung itu, usahanya bisa terhapus itu udah syirik, melanggar hukum kedua itu. Iya. Kalau ada larangan patung, larangan membuat patung. Dilarang membuat patung kan. Dengerin, kan katanya jangan membuat patung bagimu baik menyerupai apapun. Jangan kau sujud. Sujud itu maksudnya menyembah. Jangan kau beribadah di hadapannya. Maksudnya itu apa? Jangan kita buat di gereja itu patung atau di rumah. Yang bikin replika Tuhan siapa sekarang? Maksudnya gimana? Jangan bahasa-bahasa Katolik. Nggak tahu. Jangan kita beralih ke agama orang lain. Aku hadapi kalian. Aku organisasi Advent hari ke-7 masih setia kepada 10 hukum. Aku lawan kalian. Katolik nanti Katolik kalian hajar. Aku sekarang hadapi. Ya. Budarni, kata orang Advent hari ke-7, di situ yang akan diusir oleh Yesus itu Katolik loh. Aku nggak berani karena aku bukan hakim yang adil. Iya dong. Bang Alif, orang Kristen justru nggak pernah menyembah patung. Itu jelas, mau Kristen Katolik mau apapun itu. Iya, makanya jangan dibikin patungnya. Untuk hiasan, kalau hiasan nggak apa-apa. Jangan disembah, jangan membunuh. Tadi kan tadi kan larangannya bikin patung, gimana sih? Iya Bu, membikin boleh. Jangan disembah, jangan. Di mana begini? Yang kau sendiri bilang larangan bikin patung. Nabi Musa itu nabi. Kalian ngakuin nggak Nabi Musa itu nabi?
Nggak bisa Bu Dani, itu bukan hiasan Bu Dani. Kalau misalkan Bu Dani punya kalung salib, terus Bu Dani lihat setan, pasti itu kalung salib dicium sama Bu Dani. Saya jamin itu Nggak boleh. dicium sama Bu Nggak Dani. bisa. Ya itu maksudnya. Oke, jadi sangat jelas ya. Itu tadi merujuk pengusiran Yesus itu merujuk kepada kekristenan. Apapun nanti mereknya itu Bu Darni yang tahu lah. Ya. Memang ada Kristen. Tapi kalau teman-teman Muslim udah jelas di dalam Quran surat 19 ayat 71, kalian semuanya udah mendatangi neraka. Nggak masih hitungan dengan Kristen. Iya, ngejenguk Bu Darni lagi di rebonding pakai api neraka. Kalian kan total menolak Yesus Tuhan. Berarti kalian nggak ada di barisan Yesus masih ada yang baik. Tapi ada yang diusir, kan gitu. Orang Kristen ada yang diusir. Bu Darni dengerin ya, Bu Darni. Di situ kan bukan yang berseru kepada Yesus Tuhan kan. Nah sekarang yang mengimani dia sebagai utusan Tuhan dan percaya Tuhan itu Esa, melakukan perintah Tuhan, tetap akan selamat kan. Kalau dia menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mana mungkin selamat? Dia yang menentukan kelak di akhir zaman. Menerima sebagai utusan Tuhan. Nah, Yesus sendiri datang ke muka bumi ini agar dipercaya kalau dia itu utusan Tuhan. Anda setuju nggak? Kalau hanya utusan doang, kau pasti akan masuk neraka. Di mana dalilnya? Justru yang tidak ada itu dalil menuhankan dia masuk surga, nggak ada. Tapi kalau percaya dia utusan Tuhan, orang itu akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Coba baca ajaran Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan tugasnya sudah selesai dan muridnya percaya kalau Yesus itu sebagai utusan. Yesus itu dipercaya bukan sebagai Tuhan. Itu kata Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesus sebagai Tuhan, pasti itu dari Mesias yang lain. Inilah yang sedang kita cari. Siapa pengikut Mesias lain ini? Karena Yesus sendiri yang menubuatkan, waspadalah terhadap Mesias palsu, nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Yesus sendiri menyebutkan bahwa yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus akan diusir oleh Yesus karena Yesus tidak kenal mereka. Nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan, kata Yesus. Kalau kalian yang setiap minggu bernubuat ngusir setan pakai nama Yesus, kata Yesus, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kalau Yesus mengatakan tidak kenal, berarti Mesias lain yang membantu kalian. Makanya Yesus katakan, waspadalah terhadap Mesias palsu dan nabi palsu. Atau dia katakan di Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mengadakan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Nah, bermukjizat pakai nama Mesias, itu kata Yesus, itu golongan penyesat yang akan diusir oleh Mesias yang asli. Siapa pelakunya? Kristen. Ya, dengar bang, Bang Alif. Nah, Matius 7 ayat 21 itu menegaskan bahwa keselamatan itu tidak hanya ditentukan oleh iman kita, tetapi juga oleh kesetiaan dan tindakan nyata dalam kehidupan di dalam ajaran Kristus. Apa itu ajaran Kristus? Dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak bercabul, dia menguduskan hari Sabat, dia menghormati orang tuanya, dia tidak membunuh, dan semua kejahatan-kejahatan itu ditinggalkan. Oke, saya tanya sedikit ya, Bu Darni tanggapi ya. Pembunuhan terhadap Yesus bukan ajaran Yesus, betul? Setuju ya? Itu bukan, itu memang nubuatan itu. Itu nubuatan. Kan Yesus mengajarkan jangan membunuh. Makanya saya tanya kan. Gak ada orang Kristen membunuh Yesus, tapi itu nubuatan harus dijalani. Iya. Kan Anda tadi bilang ajaran Yesus jangan membunuh. Bahkan Tuhan sangat membenci penumpahan darah atau pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Maka dengan demikian pembunuhan terhadap Yesus bukan ajaran Tuhan. Setuju? Setuju kali lah. Karena ada ayatnya jangan sekali, membunuh. Betul. Kalau pembunuhan terhadap Yesus bukan ajaran Tuhan, berarti ajaran siapa? Pembunuhan terhadap Tuhan itu kan itu memang kan sudah ada dalilnya di dalam perjanjian lama.
Tentang menubuatkan tentang kedatangan Mesias itu sudah ada di perjanjian lama. Itu kedatangan, ini Iya. pembunuhan. Tadi Anda sudah Sama. setuju, Anda tadi sudah setuju pembunuhan terhadap Yesus. Iya, pembunuhan terhadap Yesus itu bukan ajaran Tuhan dan bukan ajaran Yesus. Betul? Betul? Iya, Oke. kalau masalah pembunuhan sesama iya, manusia, oke. iya. Anda setuju ya? Nah, maka pembunuhan terhadap Yesus itu bukan ajaran Yesus, maka itu ajaran siapa? Tolong dijawab dengan jujur. Atau saya bantu jawab. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebenaran karena iblis itu adalah bapa dusta dari segala dusta. Pembunuhan terhadap Yesus adalah ajaran sibilis. Nah, dengarkan. Sadar. Iya, dengarkan ya. Pembunuhan Yesus itu bukanlah hasil dari satu ajaran, melainkan adalah hasil dari gabungan berbagai faktor, termasuk keinginan para pemuka agama Yahudi untuk menjaga kekuasaan mereka pada saat itu, kekhawatiran Raja Herodes akan ancaman terhadap kekuasaannya, dan keputusan Pontius Pilatus gubernur Romawi yang menyalibkan Yesus atas tuduhan penghujatan itu. Itu awalnya pembunuhan Yesus. Begitu. Tetapi itu harus dilalui, harus Dan dijalani. itu diprakarsai oleh iblis. Iya dong, namanya juga pembunuhan, ya. Makanya Tetapi kalau pembunuhan terhadap Yesus itu keinginan iblis, keinginan roh, ya, keinginan roh. Tapi di situ rohnya adalah iblis. Makanya orang Kristen itu selalu mengatakan Tuhannya adalah roh. Ini teridentifikasi sekarang. Yang sepakat terhadap pembunuhan Yesus mengikuti kehendak roh, ternyata rohnya di situ adalah sibilis. para imam kepala dan ahli Taurat merasa terancam pada saat itu ajaran Yesus dan popularitasnya di kalangan rakyat pada saat itu. Mereka menuduh Yesus melakukan penghujatan dan berusaha mengeksekusinya, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati, sehingga mereka menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus. Makanya dia disalibkan, dan untuk menjelaskan